Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatku Rizky Alfiansa dengan NIM 1123104006. Di sini saya akan mempresentasikan studi kasus kepemimpinan pada perusahaan jarum. Yang pertama itu adalah latar belakang dari perusahaan jarum itu sendiri. Merupakan perusahaan yang memproduksi rokok. Adapun rokok yang menjadi andalan perusahaan jarum adalah rokok yang merek Jarum Super. Perusahaan jarum merupakan salah satu produsen rokok terbesar di Indonesia. Tidak hanya itu, produk mereka juga telah menambah ke pasar internasional. Perusahaan jarum memiliki kantor pusat yang berada di Kudus, Jawa Tengah. Perusahaan jarum merupakan induk dari Jarum Group yang membawahi banyak bisnis. Bisnis tersebut dikelola oleh keluarga Hartono. Yang generasi pertamanya adalah Oi Wiguan. Perusahaan jarum juga didirikan oleh Oi Wiguan pada 21 April 1951 di Kudus. Hanya beberapa bulan setelah perusahaan berdiri, Oi Wiguan langsung mematenkan merek tersebut. Di masa awal beroperasi, perusahaan jarum hanya dikelola oleh 10 orang. Pada masa itu, produksi rokok kretek oleh jarum dilakukan dengan alat yang sederhana. Bahkan sang pendiri perusahaan jarum pun ikut melinting rokok kretek tersebut. Terus ada landasan teori. Di sini ada 5 landasan teori. Yang pertama ada pengertian kepemimpinan, pengertian manajemen personalia, pengertian motivasi, dan terakhir teori kepemimpinan transformasional. Selanjutnya ada permasalahan kasus. Pada tahun 1991, perusahaan jarum menghadapi berbagai permasalahan yang serius yang mengancam kelangsungan perusahaan. Tahun tersebut dianggap sebagai tahun terburuk bagi jarum setelah mengalami kesuksesan di akhir 1980-an. Adapun beberapa tantangan yang dihadapi oleh perusahaan jarum ini meliputi yang pertama ada kualitas produk yang buruk, penggunaan teknologi repacking untuk mempercepat proses pematangan tembakau menyebabkan banyak tembakau yang rusak dan menghasilkan rokok berkualitas rendah yang berujung pada kekecewaan terhadap konsumen. Terus yang kedua ada monopoli cengkeh. Kebijakan monopoli cengkeh oleh Badan Penyangga dan Pemasaran Cengkeh memperburuk situasi, membatasi akses jarum terhadap bahan baku. Terus yang ketiga ada penurunan produksi. Produksi menurun drastis, bahkan berada di bawah ambang batas untuk kategori pabrik rokok besar. Dengan total produksi hanya 28,2 miliar batang. Pada tahun 1997, perusahaan jarum sepakat untuk menguatkan fondasi mereka dengan menciptakan ideologi pada tahun 1997. Pada tahun 1997, perusahaan jarum menetapkan ideologi inti dan visi masa depan sebagai fondasi untuk memperkuat posisi perusahaan dalam industri rokok. Ini dilakukan setelah menghadapi tantangan signifikan termasuk penurunan penjualan dan persaingan yang ketat. Nah, setelah ada permasalahan kasus, selanjutnya ada solusi dari permasalahan tersebut. Gaya pengambilan keputusan pemimpinan perusahaan jarum adalah rasional. Gaya pengambilan keputusan rasional biasanya dilakukan oleh pemimpin yang memiliki ilmu yang cukup sehingga ia bisa menentukan keputusan rasional. Informasi diolah secara sistematis, logis, dan memperhatikan resiko. Di tangan Hartono dan pemikirannya yang modern, jarum kembali bangkit dari keterpurukan. Hartono mulai memperluas dan mengembangkan jarum untuk memproduksi rokok dengan peralatan yang lebih modern. Jika sebelumnya ayahnya hanya membuat rokok kretek dan cara dilinting secara manual, Hartono membeli mesin-mesin yang canggih.
Selanjutnya ada langkah yang diambil dalam mengekspor produk jarum. Itu ada 4. Yang pertama ada pengembangan produk, yang kedua ada pemasaran internasional, yang ketiga ada strategi distribusi, yang keempat ada inovasi dan penyesuaian produk. Pada tahun 1990, perusahaan jarum menghadapi sejumlah permasalahan serius yang mengancam kelangsungan perusahaan, termasuk penurunan kualitas produk, masalah produksi, dan kondisi pasar yang sulit. Berikut adalah solusi yang diambil untuk mengatasi tantangan tersebut. Ada 4 solusi yang diambil oleh perusahaan jarum. Yang pertama ada perbaikan manajemen, peningkatan kualitas produksi, yang ketiga ada diversifikasi sumber bahan baku, dan yang terakhir ada strategi pemasaran ulang. Selanjutnya ada perkembangan pada perusahaan. Perkembangan perusahaan jarum menunjukkan transformasi yang signifikan dari perusahaan rokok menjadi salah satu konglomerat terbesar di Indonesia. Berikut adalah beberapa aspek penting dalam perkembangan perusahaan. Ada 4 aspek penting. Yang pertama ada diversifikasi bisnis. Yang kedua ada inovasi produk. Yang ketiga ada peningkatan kualitas. Ya, dan yang terakhir ada strategi pemasaran yang efektif. Berikut yang terakhir yaitu kesimpulannya. Perusahaan jarum dipandang oleh para informan sebagai salah satu produsen rokok terbesar di Indonesia. Meski perusahaan jarum merupakan produsen rokok yang notabene merusak kesehatan, perusahaan jarum dianggap hanya sekedar sebuah organisasi bisnis yang berdiri karena kebutuhan publik akan rokok. Hal ini menunjukkan bahwa citra perusahaan jarum masih dianggap positif oleh para informan perihal pandangan publik terhadap kegiatan jarum yang dilakukan perusahaan jarum. Penulis menarik kesimpulan. Perusahaan jarum sebagai perusahaan yang bertanggung jawab. Jarum telah melakukan pengembangan kepada masyarakat melalui pendidikan. Jarum dianggap telah meningkatkan kualitas dan taraf hidup dari para peserta dengan pembinaan yang dilakukan dari sisi lingkungan atau planet. Jarum khususnya program Beson Jarum telah berhasil mempertahankan citra positif perusahaan. Penulis menilai bahwa perusahaan jarum melalui CSR, khususnya program jarum dinilai positif dalam persepsi publik. Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa kegiatan CSR perusahaan jarum melalui jarum telah berhasil mempertahankan citra positif perusahaan jarum. Perusahaan menunjukkan bahwa perusahaan jarum adalah perusahaan yang bertanggung jawab dan peduli terhadap masyarakat dan lingkungan. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.